Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Apakah Ananda masih semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Selamat mengikuti. Pembelajaran daring IPA kelas 5 Min 3 Padang tentang jenis-jenis tulang sendi dan otot manusia. Jenis-jenis tulang. Yang pertama menurut letaknya, yang kedua struktur penyusunnya, yang ketiga bentuknya. Yang pertama kita bahas menurut letaknya. Yang pertama, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Hal ini sudah dipelajari pada pembelajaran yang lalu. Selanjutnya, kita akan membahas berdasarkan struktur penyusunnya. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang mempunyai strukturnya lebih lentur. Contohnya, tulang hidung, telinga, saluran tenggorokan. Yang kedua, tulang keras. Tulang secara struktur kuat dan keras. Contohnya, rangka manusia. Berikutnya, tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama disebut dengan tulang pipih karena bentuknya pipih. Yang kedua, tulang pipa. Tulang yang menyerupai pipa, ada rongga di dalamnya. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya pendek-pendek. Contohnya ruas-ruas tulang leher dan tulang belakang. Sendi manusia. Yang pertama, sendi peluru. Tulang yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya, persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Yang kedua, persendian pangkal lengan atas dengan gelang bahu. Yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel yaitu perhubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah maju atau mundur. Contohnya, persendian pada siku, lutut, dan persendian antara ruas jari tangan. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar menghubungkan antara tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengelilingi tulang yang lainnya secara pros. Contohnya, sendi putar ialah persendian tulang tengkorak dan tulang atlas serta persendian tulang hasta dengan tulang pengumpil. Sendi berikutnya, yang keempat, sendi geser. Sendi geser adalah penghubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu bergeser pada tulang yang lain. Contohnya, persendian antar tulang karpal. Yang kelima, sendi pelana, yaitu penghubung antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang kedua arah yang saling tegak lurus. Contohnya, gerakan orang naik kuda. Contoh sendi pelana adalah persendian tulang tumit serta tulang kering. Kesimpulan macam-macam sendi manusia. Kita lihat dan perhatikan gambar berikut. Pada sendi putar, itu contohnya pertemuan tulang leher, tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Kemudian sendi peluru.
tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah, seperti antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Kemudian sendi engsel, coba Ananda perhatikan. Ya, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Kemudian sendi pelana, contohnya terdapat pada antara tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan kedua arah. Yang terakhir, sendi geser. Contohnya terdapat di antara tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat bergeser. Macam-macam sendi manusia. Coba Ananda perhatikan dari penjelasan Ibu tadi. Berikutnya, macam-macam otot manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa gerakan aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, dapat menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, dapat mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Yang pertama kita lihat macam-macam otot, yaitu otot polos. Otot polos adalah bentuknya berkontraksi antara 3 sampai 100 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi otak. Jadi tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik juga bekerja di bawah kesadaran kita. Otot lurik dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Yang berikutnya, ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Kemudian yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4, cepat dan mudah lelah. 5, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel multisel. Mempunyai pigmen mioglobin. Yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Yang ketiga, otot jantung manusia. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia.
Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silinderis. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang keempat, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Fungsi otot manusia. Yang pertama, untuk bergerak. Gerakan yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Yang kedua, gerakan tidak sengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Berikutnya, yaitu untuk mendukung tubuh, misalnya ketika kita duduk dan berdiri. Selanjutnya, untuk mempertahankan postur tubuh, misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerak yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Dah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya. Supaya lebih paham, silakan diulang memutar kembali videonya. Setelah itu, Ananda nanti bisa menyelesaikan latihan di Google Form. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.